Nggak keluar budget buat ngegaji sama sekali, modal nyiksa orang doang. Still, Stalin pretended the canal was a success. Semuanya disuruh masuk ke dalam barak, terus tahanan prianya disuruh milih satu buat jadi istrinya. Oke, balik lagi kita bahas penjara-penjara tersadis di dunia. Sebelumnya kan udah cukup banyak yang kita bahas ya. Penjara yang di Asia Tenggara, di Asia Timur, di Eropa yang paling legendaris, kamp konsentrasinya Nazi, Auschwitz. Nah, kalau lu udah nonton video gue yang Auschwitz, di situ kan terakhirnya diceritain ya, kalau pas Soviet akhirnya berhasil masuk ke sana, mereka mindahin sebagian tahanan di Auschwitz itu ke Gulag, ke kamp konsentrasinya mereka. Dipindahin dari satu penjara neraka dunia ke penjara neraka dunia lainnya. Cuma beda franchise doang. Jadi biar nyambung, ayo sekarang kita bahas kamp konsentrasi Gulag. Kamp konsentrasi Uni Soviet yang dijuluki sebagai lubang neraka. Di Learning by Googling. Beda sama kebanyakan penjara lain yang biasa namanya tuh ngambil dari nama tempatnya, kalau Gulag ini dia adalah singkatan. Singkatan dari Gravno Upravein Lagery yang artinya administrasi camp pertama. Dan dalam perkembangannya setelah beberapa lama, Gulag ini nggak cuma dipakai buat nyebutin tempatnya, tapi juga dipakai buat nyebut sistem kerja paksa di Soviet. And Gulag is simply a bureaucracy. It comes to be synonymous with the concentration camp system. Gulag pertama kali didirikan oleh pendiri Uni Soviet, Vladimir Lenin, pada tahun 1919. Dan awalnya ini cuma penjara biasa yang bisa nampung sekitar 765 orang. Dipakai buat menjarain kriminal biasa sama petani-petani kaya. Kok petani? Ya, soalnya waktu itu lahan-lahan pertanian pribadi ini adalah aset yang jadi inceran utama pemerintah Uni Soviet buat diambil alih. Dan pas para petani ini protes, mereka justru ditangkepin dan dipenjarain di Gulag ini. Ya, lu ngerti lah ya ini sistem apa. As a part of this process, the Soviet government identified people whom it considered to be rich peasants and then were either arrested or exiled to remote parts of Siberia. Terus penjaranya berkembang terus, sampai di tahun 1921, Gulag ini jumlahnya jadi ada sekitar 84 camp. Tahun 1924, Lenin meninggal dan digantikan oleh Joseph Stalin. Dan di masa pemerintahan Stalin inilah jumlah camp konsentrasi Gulag ini meningkat pesat sampai ada lebih dari 30.000 camp yang tersebar di seluruh Soviet. Gila, banyak banget ya. Ini petanya, peta persebaran camp-campnya. Nah, camp-camp ini dibagi jadi 3 kategori berdasarkan jumlah tahanannya. Camp besar yang isinya lebih dari 25.000 tahanan, camp medium yang isinya antara 5.000 sampai 25.000 tahanan, sama camp kecil yang isinya kurang dari 5.000 tahanan. Kok jadi sebanyak itu? Karena pada masa pemerintahan Stalin, masuk Gulag tuh jadi bener-bener gampang. Siapapun yang dianggap musuh negara pasti bakal langsung dikirim ke Gulag. Stalin waktu itu bener-bener gak mandang bulu. Mau lu dokter, ilmuwan, pelajar, seniman, penulis, pokoknya kalau Stalin ngerasa lu menentang dia, lu bakal langsung dikirim ke Gulag. Anggota-anggota oposisi Partai Komunis itu udah paling gampang buat masuk Gulag. Atau nggak usah yang oposisi deh. Bahkan anggota Partai Komunis juga, kalau tindak tanduknya dirasa mencurigakan, itu langsung dikirim ke Gulag. Iya, jadi di masa itu di Soviet, seuzonnya pemerintah aja itu udah cukup buat bikin orang di penjara. All who were undesirable in Soviet society, suspected spies, murderers, thieves, political dissenters, are quickly dispatched to the infamous gulags. Nah, yang bikin jumlah tahanan makin banyak itu karena selain orang-orang yang dianggap pelanggar, kerabat-kerabat mereka juga bakal dimasukin ke sana. Jadi misalnya lu dianggap melanggar nih, lu dikirim ke Gulag bareng keluarga lu, walaupun mereka nggak tahu apa-apa. Меня зовут Вера Сергеевна Голубева. Я провела более 6 лет в сталинских лагерях. За что до сих пор не знаю. Contoh lain, pas masa Perang Dunia II, Stalin itu ngeluarin perintah. Kalau sampai ada prajurit yang mundur, mereka bakal langsung dikirim ke Gulag. Jadi pilihannya cuma 2, lu perang atau hidup di Gulag. Terus kalau ada prajurit Soviet yang nyerah ke Jerman, maka seluruh keluarga dia bakal dikirim ke Gulag buat ngegantiin dia yang nyerah tadi. Anjir. Kebayang stresnya gak sih lu hidup di zaman itu? Nah, dengan jumlah tahanan yang sebanyak itu, ditambah cuaca yang dingin banget dan kondisi penjara yang gak manusiawi, akhirnya kematian tahanan itu jadi sesuatu yang wajar di Gulag. Emang kondisi penjaranya gimana? Menurut National Library of Australia,
Tahanan-tahanan di Gulag ini buat tidurnya mereka cuma dikasih tempat tidur yang dari kayu gitu, yang panjang dari kayu gitu. Nggak ada bantal, nggak ada kasur, nggak ada selimut. Jadi biar badannya tetap hangat, tahanan-tahanan di sana selalu tidur dengan pakaian lengkap. Jadi nggak ada tuh di sana tuh orang tidur telanjang dada gitu, nggak ada, itu cari mati. Selain itu, para tahanan ini juga banyak yang dipakein bola besi di kakinya pas mereka tidur. Bahkan beberapa nggak cuma dipakai pas tidur, tapi pas kerja paksa juga. Udah gitu biasanya dalam setahun, para tahanan ini cuma dikasih 2-3 helai pakaian. Makanya kalau ada tahanan yang meninggal, biasanya tahanan-tahanan lain tuh jadi rebutan ngambil pakaiannya dia. Soal makan juga nggak kalah kejam. Buat 3 orang biasa mereka dikasih jatah 140 gram roti gandum. Ini kan jatah segini buat 1 orang aja nggak kenyang kan, apalagi dibagi 3. Makanya karena kelaparan, akhirnya banyak tahanan yang mencoba bertahan hidup dengan cara makan rumput atau berburu tikus. Pokoknya makan apapun yang penting perut keisi. Jam kerjanya gimana? Jam kerja juga nggak usah ditanya. Dalam sehari mereka kerja sampai 14 jam. Dan dalam seminggu mereka kerja 7 hari atau nggak ada libur sama sekali. Dan itu berlangsung terus sepanjang tahun. Makanya yang paling berat tuh kalau udah masuk di musim dingin. Cuaca jadi dingin banget, load kerjaan mereka nggak dikurangin, tapi mereka sama sekali nggak dikasih pakaian hangat. Karena faktor-faktor ini hasilnya pun banyak tahanan yang mati beku pas lagi kerja. Nah, dengan beratnya kehidupan di sana, akhirnya banyak tahanan yang putus asa dan bunuh diri dengan cara ngebakar diri. Lu kebayang nggak sih? Lu lagi kerja paksa nih misalnya nih, terus ada tahanan lain lari kebakar, dia ngebakar diri sampai mati, terus ya udah, lu balik kerja lagi. Saking udah seringnya ada kejadian kayak gitu. У нас были ведь и академики, химики, и биологи, и они говорили, ешьте червяков, чистый белок. И мы ели. А что было делать? Yang kasihan juga di kamp-kamp Gulag ini adalah nasib tahanan wanitanya. Kenapa? Ya karena mereka beresiko besar mengalami pemerkosaan. Makanya di sana banyak tahanan wanita yang belum nikah yang akhirnya terpaksa buat nyari suami atau milih suami. Biar ada yang jagain, biar terhindar dari resiko pemerkosaan ini. Di beberapa camp bahkan ada satu waktu di mana tahanan-tahanan wanitanya ini semuanya disuruh masuk ke dalam barak, terus tahanan prianya disuruh milih satu buat jadi istrinya. Kalau nolak gimana? Kalau nolak ya udah, resiko lu buat mengalami pemerkosaan jadi jauh lebih besar. Dan resiko pemerkosaan ini nggak cuma datang dari tahanan pria, tapi juga dari sipir-sipir di sana. Dan walaupun udah merkosa tahanan, para sipir ini dipastikan tetap nggak akan dapat hukuman apa-apa. Karena hitungannya mereka melakukan penyerangan ke orang yang udah dianggap sebagai musuh negara. Jadi aman-aman aja. Terus tahanan di sana juga bakal terputus dari dunia luar. Kalau udah masuk sana, lu nggak bakal dikasih tahu hari ini jam berapa dan hari apa. Ya gimana nggak makin stres orang-orang. Sebenarnya mereka ngerjain apa sih? Ya ngerjain proyek konstruksi di seluruh Soviet. Bangun gedung, bikin kanal, kerja pabrik, nambang, ya pokoknya semuanya lah. Kanal Sungai Volga, Jalan Tol Koyama, Kanal Baltik Laut Putih, itu cuma sebagian dari hasil proyek kerja paksa. Menurut data Museum Gulag, diperkirakan ada lebih dari 20 juta orang yang pernah masuk ke Gulag. Dan sekitar 1,7 juta tahanan meninggal di sana. Baik yang meninggal sendiri maupun yang karena dibunuh atau disiksa. Nah, kalau menurut Russia Beyond the Headlines, dari sekian banyak camp Gulag, ada 3 camp yang dianggap paling kejam. Yang pertama, Camp Solovki. Camp besar yang daya tampungnya bisa sampai 71.800 tahanan. Kalau menurut Leonid Barotkin, kepala sejarah di Universitas Negeri Moskow, penggunaan tahanan jadi tenaga kerja gratisan itu awal munculnya ya di camp ini. Awalnya mereka kerjanya masih manusiawi, tapi sejak tahun 1920-an jadi mulai keras kehidupan di sana. Jadi mulai berubah jadi lubang neraka nih akhirnya. Tahanan yang kerjanya lambat bakal dipukulin, atau karena camp ini letaknya di satu pulau di Laut Putih, akhirnya banyak yang dihukum dengan cara ditenggelamin sampai dia mati beku. Alexander Solzhenitsyn dalam bukunya yang berjudul The Gulag Archipelago, dia ini sampai bilang kalau camp ini adalah Auschwitz versi kutub. Wah, dari julukannya aja udah ngegambarin kejamnya di sana kayak apa ya. Awal 1930-an Solovki ditutup, tapi karena percobaan kerja paksa ini dianggap berhasil, akhirnya tahanan-tahanan di sana disebar ke camp-camp lain.
Dan sistem kerja paksa ini akhirnya diterapkan di seluruh wilayah Soviet. Salah satunya diterapkan ke camp yang dianggap paling kejam juga. Camp Belbart-Lak, yang jumlah tahanannya itu ada sekitar 108.000 orang. Proyek yang paling terkenal di camp ini adalah proyek Kanal Baltik Laut Putih. Kanal sepanjang 227 km yang menghubungkan Laut Putih dengan Danau Onega. Kanal ini dibikin dalam jangka waktu 20 bulan, dari tahun 1931 sampai 1933. Dan bikin kanal sepanjang ini kan lu pakai alat berat modern aja udah berasa berat ya. Nah, waktu itu para tahanan ini buat alat-alatnya itu cuma dibekali sekop, kapak, sama gerobak dorong. Dan kalau ada tahanan yang kerjanya nggak nyampe target, mereka bakal langsung dihukum. Dihukum apa? Dihukum dengan cara jatah makanan mereka dikurangin, tapi jam kerja mereka ditambah. Ini kan lebih ke kayak nyuruh mati pelan-pelan ya. Dan emang bener, menurut Telegraph ada sekitar 25.000 sampai 100.000 orang yang meninggal selama pengerjaan proyek ini. Dan di proyek ini yang dari tahanan nggak cuma buruh kasarnya aja. Insinyur-insinyur yang ngedesainnya juga itu berasal dari kalangan tahanan. Jadi proyek ini nih dari perencanaan sampai pengerjaannya semuanya gratis. Nggak keluar budget buat ngegaji sama sekali, modal nyiksa orang doang. Dan yang kasihan pas udah jadi ternyata kanal ini terlalu dangkal. Jadi kapal-kapal besar tuh nggak bisa ngelewatin kanal ini. Dihukum lagi mereka. The White Sea Canal was practically useless. Still, Stalin pretended the canal was a success. The fact that it didn't work very well was never widely advertised. This project was hailed as a tremendous success. Dan camp paling sadis yang ketiga adalah Camp Bamlak, yang jumlah tahanannya nyampe 200.000 orang. Proyek di camp ini adalah bikin jalur kereta api sepanjang 4.000 km. Karena jarak proyek ini yang begitu panjang, akhirnya camp ini jadi camp dengan jam kerja terlama. Tiap tahanan di sana wajib kerja sampai 18 jam sehari. Lu kebayang nggak lu? Lu kerja tapi waktu istirahatnya cuma 6 jam sehari. Dan ini lu kerjanya tiap hari, nggak ada libur sama sekali. Ini kan antara proyeknya kelar atau lunya yang keburu kelar. Tapi karena terlalu panjang, akhirnya proyek ini nggak selesai dan ditangguhkan sampai tahun 1980-an. Sampai akhirnya dilanjutin lagi dan diselesaikan tapi oleh pekerja profesional yang dibayar, bukan oleh tahanan. Akhirnya Gulag sendiri mulai melemah di tahun 1953, tahun kematiannya Stalin. Beberapa hari habis Stalin meninggal, jutaan tahanan langsung dibebaskan. Tapi camp-campnya sendiri belum hilang sepenuhnya. Sebagian besar balik lagi jadi penjara buat kriminal dan aktivis pro-demokrasi. Sampai akhirnya di tahun 1987, oleh Mikhail Gorbachev, yang kakeknya juga merupakan salah satu tahanan Gulag, proyek penghapusan camp-camp di Gulag ini pun resmi dimulai. Satu-satu mulai dihancurkan ini camp-campnya. Alhamdulillah. Nah, yang ironis di tahun 1990-an, pas udah jadi Rusia, disebut kalau kebanyakan penjara di sana itu dihuni oleh pengangguran. Jadi kalau di zaman dulunya orang-orang yang di penjara ini disuruh kerja paksa, dipaksa produktif sampai mati, di tahun 90-an di penjara-penjara ini, kebanyakan tahanan di sana malah menghabiskan waktu dengan nggak melakukan apa-apa. Ngegabut aja udah, ngebangke. Bahkan disebut kalau kemampuan bersosialisasi mereka tuh sampai hilang. Bisa gitu ya. А их содержится у нас около 1500. Работой занято всего лишь 300 человек. Остальные сидят, ничего не делают. У многих потеряны социально-экономические связи, социально полезные связи с волей. Помочь им некому. Они не могут купить тот же конверт, не могут покупать в магазине какие-то предметы первой необходимости. Oke, sekian dari Mbak Googling kali ini tentang camp konsentrasi Gulag di Soviet. Gimana kalau menurut lu sadisan ini apa Auschwitz? Silahkan komen. Kalau lu mau revisi, kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen juga. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Terakhir menjadi semua usaha